Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Karangasem bersama polisi dan TNI menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba, 4 orang dibekuk. Wisatawan terganggu dengan jaringan kabel semrawut di wilayah Badung. Jelang Hari Raya Galungan, penjual penjor musiman di Badung kebanjiran pesanan. Salah satu yang mengganggu keindahan kawasan wisata di Badung adalah jaringan kabel yang semrawut. Seharusnya pemandangan seperti ini tidak terjadi di kawasan wisata dunia sekelas Bali. Pemerintah daerah berencana akan menata secara besar-besaran kabel tersebut agar lebih estetik dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Tahun ini pemerintah Kabupaten Badung menargetkan membersihkan kabel di 23 ruas jalan dan baru 7 ruas jalan yang sudah bersih. Penataan ini untuk memastikan wajah Kabupaten Badung tetap rapi, aman, dan mendukung kenyamanan wisatawan. Namun prosesnya tidak mudah, mengingat besarnya anggaran dan waktu. Itu kita bisa lihat dari beberapa ruas jalan kabupaten, itu sudah kami lakukan. Canggu, ada beberapa, termasuk beberapa lah. Sudah kita, malahan kita sekarang, dalam setiap perbaikan trotoar yang baru ini, kita langsung include untuk penurunan kabel. Tapi memang ini dilakukan secara bertahap kan, tidak mungkin langsung kan. Sambil memerlukan anggaran, perlu waktu juga kan itu. Tapi yang paling penting kan dari pihak kami selaku pemerintah itu ada komitmen untuk itu. Maka saya sudah perintahkan. Tadi pun ketika Kadis PUPR menghadap saya itu saya sampaikan, saya pastikan ada beberapa yang akan ada mendapat perbaikan trotoar. Saya minta sekaligus include dengan penduduk sudah siapa. Tapi kan ini dilakukan bertahap kan tidak mungkin langsung serta-merta semua seluruh Badung. Tapi pada akhirnya nanti seluruh wilayah Badung itu terstruktur. Pemerintah tidak hanya membersihkan kabel di jalan kabupaten, namun juga di jalan provinsi. Pemerintah sudah menyurati Pemprov Bali untuk bekerjasama menurunkan kabel tersebut agar Kabupaten Badung lebih indah dan enak dipandang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Hektaran lahan cabai di Subak persiapan Banjar Dinas Uma Anyar di Desa Pringsari, Karangasem terserang hama sejak beberapa pekan terakhir. Akibatnya, tanaman cabai tidak bisa dipanen dan petani menderita kerugian. Hama menyerang ketika cabai belum masuk usia panen. Buah cabai mengkerut dan membusuk dan menyebabkan harga jual cabai anjlok di pasaran. Saat ini harga cabai merah berkisar Rp15.000, sedangkan cabai hijau Rp8.000 per kilogramnya. Akibat serangan hama tersebut, petani terpaksa memetik cabai yang masih hijau yang belum terserang hama. Nanti kekini pun kena hama terus, kayaknya karena hujan-hujan ini kira. Besar kerusakannya Pak? Hampir 50%. 50%. Buahnya pun parah. Oke, ini sebagian besar tanaman cabai warga di sini kenapa ya? Samian hampir kena. Tapi masih bisa dipanen Pak? Kari masih. Kalau harga cabai Pak di tingkat petani? Kalau merahnya cuma 15.000 di pengepul, yang kari hijau 8.000. Pak, dari modal sendiri sampai dengan harga jualnya kembali nggak Pak? Kalau modalnya pasti kembali. Kembali cuma kenten pakpok. Oh, kenten nggak dapat untung Pak ya? Serangan hama ini kerap terjadi setiap tahunnya, khususnya saat mulai memasuki musim hujan. Hingga kini petani masih belum menemukan cara untuk mencegah hama menyerang tanaman cabai mereka. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.
Nusa Penida Kelungkung memiliki dua pantai yang terkenal, yakni Pantai Kelingking di Desa Bunga Mekar dan Pantai Diamond di Desa Pejukutan. Kedua pantai ini unik dan selalu ramai dengan wisatawan. Namun akses ke lokasi ini sangat sulit karena terletak di bawah tebing dengan ketinggian 200 meter. Tidak heran di dua pantai tersebut kerap terjadi kecelakaan. Di Pantai Diamond banyak wisatawan hilang terseret ombak karena menurut kabar ada 4 arus kuat di atas dan di bawah permukaan laut. Begitu juga di Pantai Kelingking, ombaknya sangat besar dan dalam waktu 10 menit bisa menggulung wisatawan sehingga sulit menyelamatkan diri. Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Putu Cakra Negara, mengimbau seluruh nelayan dan para wisatawan selalu waspada, terlebih saat cuaca buruk. Ia juga meminta warga segera melapor sehingga korban bisa segera diselamatkan. Banyak sekali wisatawan ataupun pelaku wisata mengabaikan keselamatan. Jadi mereka tuh karena asik ingin menikmati pemandangan, view yang ada di objek wisata Nusa Penida, mereka lupa dengan keselamatan mereka sendiri. Mungkin untuk di daerah Kelingking, sebenarnya itu pantai kalau untuk berenang kan harusnya tidak dilakukan. Gelombangnya sangat besar di sana. Dan kalau itu sudah menggulung, untuk naik ke permukaan tuh lama sekali, digulung di bawah tuh. Sehingga sering terjadinya kasus kalau di Kelingking itu dislokasi, fraktur, ataupun langsung pingsan, bahkan langsung meninggal di tempat. Kemudian yang di Diamond, itu sebenarnya juga objek wisata, sebaiknya di sana tuh untuk rileks lah, mungkin untuk selfie atau berjemur, mungkin untuk berenang di sana tuh, terutama pada cuaca-cuaca tertentu yang sangat ekstrim, sebaiknya tidak perlu dilakukan karena itu sangat berbahaya. Banyak wisatawan tewas terseret gelombang dan tenggelam di perairan Nusa Penida. Pasalnya korban tersangkut di palung dan curug yang berjarak 20 meter dari bibir pantai. Sementara tim SAR juga memiliki keterbatasan menyelamatkan korban karena peralatan minim. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung.